kalau bikin kopi segini loh. Bikin kopi itu segini, dan ini kopi pahit guys. Pusaka black card. Enak kan kalau black card. Kalau sekarang itu bukan black card kak musimnya, Bitcoin. Black card itu CC. Orang sekarang udah melek keuangan, udah melek finansial, udah nggak mau pakai CC, kayaknya BTC. Sekarang tuh lagi penurunan orang pakai CC itu. Orang udah nggak mungkin in this economic ya. Selain itu orang udah pada melek keuangan. Jadi utang pakai CC itu udah dikurangin sekarang. Selain ekonominya begini ya kan. In this economy kan. Orang lebih milih invest. Menahan keinginan sejenak invest. Pahit. Aku kalau bikin kopi segini loh. Bikin kopi itu segini, dan ini kopi pahit guys. Iya mas, ini apa? Kok ya pas ada di sini nih? Orang pada kesini. Kok ya pas di sini? Ini cuma tempatnya aja guys, tempatnya aja nih. tempatnya saja. Dan saya tuh lebih sebenarnya tuh ya, daripada merek-merek lain seperti daripada UBS, terus punyanya Sampurna itu, saya tuh lebih suka tuh Antam. Emang punya BUMN, tapi sertifikat tuh banyak. Antam tuh nggak ngerti aku cara Antam tuh SIM kosong. Sebenarnya UBS bagus, Waris juga bagus. Cuman saya tuh lebih suka ke Antam. Kenapa? Karena ada sertifikat internasionalnya. Cuman kalau UBS sekarang nggak tahu ya upgrade-nya apa, fiturnya apa sekarang saya nggak tahu. Karena saya nggak ada dari UBS. Antam semua. Terus Antam tuh ada serti E-nya, bisa di-scan dia gitu. Tapi kalau stok, Antam tuh sering out of stock, sering kosong. Ngeselinnya Antam tuh begitu. Apa coba? Aku mikir, ini waktu emas naik kosong, emas turun juga kosong. Apa yang dicari Antam ini ya kan? Heran aku juga. Yang ada tuh berapa masih gede-gede ya. Siapa yang mau beli? Orang tuh biasanya itu buat nabung ya kan. Dan orang kalau udah segitu tuh nabungnya bukan emas lagi. Kalau seharga-harga segitu tuh, yang lain. Bisa-bisanya Antam kosong tuh sampai berbulan-bulan. Heran aku. Baru jam berapa tadi itu? Baru live sambil kerja tadi. Sambil kerja. Stay true. Kan kerja, uang sama waktu. Emas ya. Sebenarnya kalau emas itu lebih itu sih kak. Kalau menurut saya ya, lebih nge-save dari inflasi aja, nge-save nilainya aja. Sebenarnya bukan tambah kaya sih. Nilai mata uangnya malah turun sebenarnya. Nilai mata uang kita tuh yang malah turun. Kalau menurut saya, emas itu cuma nge-saving nilainya aja. Kenapa kita bisa sampai untung banyak? Karena nilai mata uangnya yang turun.
Coba sama dolar, turun juga pasti. Jadi teman-teman kalau memang apa namanya, kalau memang punya duit, mending nabung emas atau nabung Bitcoin, itu saran saya. Dan kalau emas itu kan ada gramasi-gramasinya, ambil yang paling kecil. Ya kak, tanam bagus ya kak, apalagi properti. Mungkin 10 tahun yang lalu masih bagus kak, tapi kalau untuk sekarang enggak. Itu saya pernah bikin videonya itu, kenapa sekarang orang nggak mau bisnis properti sama tanah. Kecuali kalau memang high class ya, yang bener-bener kayak bikin mall, yang bener-bener untuk apa ya, yang scale-nya tuh besar, itu baru bagus. Tapi kalau cuman beli tanah terus habis itu dianggurin, paling cuman petak 2 petak, itu nggak rekomen, nggak apa ya, kurang bagus. Apalagi kos-kosan berapa pintu tuh kurang support, kurang bagus untuk era sekarang. Itu saya pernah bahas itu. Di era sekarang ya, pertama kalau untuk jual beli aja itu tuh mereka nggak punya standar nilai sendiri, beda sama emas. Emas itu liquid, itu nggak liquid. Kalau jangka panjang oke lah jangka panjang, tapi untuk sekarang di ekonomi kayak gini siapa sih yang mau? Mending taruh duitnya ya, misalnya duitnya 1M, ibarat 1M lah, katakan 1M, daripada buat beli tanah. Misal tanah di desa 1M itu, di kota nggak ada tanah 1M. Dan di desa itu paling apa, produktivitasnya mungkin cuman buat apa namanya, buat tanam padi atau tanam-tanam yang lain, dan itu kurang cepat muternya. Kalau taruh di Bitcoin cepet muternya. Bitcoin ada news saja udah untung, bisa langsung digulung kalau gitu. Nah sekarang tuh orang jual tanah susah, jual properti susah, karena ya itu tadi, pertama nilai standarnya nggak ada, yang kedua orang tuh banyak invest ke itu, ke kripto. Kecuali kalau orang mau bikin pabrik ya, ambil di tanah-tanah di desa masih bisa 1M, tanah di kota nggak ada 1M. Apa nak? Iya. Terus itu mandi ya nak. Bitcoin gimana cara belinya? Kalau saya masih pakai exchange, masih beli di exchange kak. Belum sempet pakai apa cold wallet, belum. Harusnya udah sampai ke sana, cuman aku belum belajar. Nanti I'll belajar. Pakai exchange, di exchange tuh banyak kak. Bisa pakai ajaib, bisa pakai thrift. Apa nak? Indodax, banyak. Anak aku aja semua tak suruh nabung Bitcoin. Mereka punya akun sendiri, nabungnya BTC. Padahal masih berapa, kelas 3 SD. Udah ngerti ya. Makin ini lagi turun, dia tuh sampai tahu loh siklusnya tuh. Biasanya tuh siklusnya tuh hari Minggu. Nah gitu, Minggu tuh di jam-jam tertentu dia tahu. Kakak kalau mau coba beli bisa pakai exchange, terserah kak pakai apa. Kakak mungkin sebenarnya belum paham, ya dipelajarin dulu aja kak. Gitu. Jadi sebelum melakukan apa-apa itu dipelajarin dulu aja, biar kakak paham dulu. Soalnya waktunya nggak lama lagi. Waktu kita nggak lama lagi. Tapi terserah sih, semua kan tergantung kebutuhan ya. Semua tergantung kebutuhan. Kalau saya sendiri, saya harus cepat. Karena teknologi dan informasi itu berkembang cepat banget. Ketika saya lambat, saya ketinggalan banyak. Apa nak?